Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, salam berjumpa kembali dengan saya Muhammad Isnaini dari Raja Murah Motor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi info tentang tips dan trik usaha toko spare part dan bengkel motor. Untuk tema kali ini atau bagian pertama, saya akan mengungkapkan mengenai alasan kenapa memilih usaha toko spare part dan bengkel motor. Alasan yang pertama adalah pasarnya besar. Jumlah sepeda motor tumbuh luar biasa. Motor-motor lama masih banyak di jalan, sedangkan motor-motor baru terus diproduksi oleh pabriknya. Bahkan di masa pandemi seperti saat ini, salah satu usaha yang masih bagus adalah usaha toko spare part atau bengkel motor. Kenapa? Karena orang tetap masih butuh sepeda motor untuk sarana transportasi dalam rangka mencari penghasilan, pengantaran barang, ojek, dan lain-lain. Alasan yang kedua adalah risiko terhadap barangnya tidak ada, karena barang tidak membusuk dan harganya cenderung naik. Dibanding misalnya usaha kuliner yang produknya mudah membusuk, tidak tahan lama. Kalau tidak laku harus dibuang. Kemudian alasan yang ketiga adalah keuntungannya besar. Rata-rata keuntungan penjualan barang bisa mencapai sekitar 40%. Memang ada barang yang untungnya 10%, tapi ada banyak barang yang untungnya 50%, bahkan ada barang-barang yang untungnya bisa 100% lebih. Tinggal kemudian bagaimana kita mengupayakan agar pendapatan dikurangi biaya operasional, masih ada sisa keuntungan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana strategi terhadap usaha ini. Sebenarnya usaha ini ada dua jalur, yaitu usaha bengkel dan usaha jualan barang. Dalam hal ini oli, ban, spare part, murbaut. Bagi pemilik yang punya keahlian servis motor, dia sendiri pintar untuk memperbaiki motor rusak maksud saya, maka bisa mengandalkan atau mengutamakan jasa bengkelnya. Akan tetapi bagi pemilik yang tidak bisa servis motor, sebaiknya lebih mengutamakan jualan barangnya, supaya nyawa usahanya tidak tergantung orang lain atau mekanik. Memang jualan oli, ban, spare part tidak seperti jualan sembako, di mana kalau jualan sembako itu kan orang beli dan biasanya langsung pulang. Nah, kalau jualan oli, ban, spare part, banyak konsumen yang beli barang sekalian minta digantikan atau dipasangkan. Misalnya, beli oli minta digantikan, beli ban minta sekalian digantikan, beli kampas rem, beli rantai, gear, bola lampu, dan lain sebagainya yang minta digantikan atau dipasangkan sekalian. Oleh karena itu, tetap dibutuhkan peralatan dan ada tenaga mekanik yang paling tidak bisa melayani penggantian atau pemasangan barang tersebut. Tidak harus sampai bengkel. Tapi kalau mekaniknya bagus, maka bisa sekalian sampai ke bengkel. Sebenarnya kalau mau jujur, yang lebih menguntungkan dan berpotensi berkembang adalah jualan barangnya, bukan bengkel. Karena kalau bengkel, 75% pendapatannya masuk ke mekanik dan pemilik hanya dapat 25%. Bagian 25% tersebut sangat kecil karena pemilik harus investasi tempat, peralatan, bayar listrik, air, alat tulis kantor, dan biaya operasional lainnya. Kalau usahanya lebih mengutamakan jualan barang, maka ada 3 kunci suksesnya. Apa itu? Yang pertama adalah mutu barang yang terjamin, yaitu barang-barang yang mereknya sudah terkenal, ya harus asli merek itu,
bukan barang palsu. Karena di pasaran banyak beredar oli palsu, ban IRC palsu, aki GS, aki Yuasa palsu, barang-barang ori tapi palsu, artinya mereknya atau kemasannya ori tapi dalamnya barang Cina misalnya begitu. Jangan pernah sekalipun main barang-barang palsu tersebut. Karena apa? Karena satu, mengecewakan konsumen. Kalau konsumen kecewa, dia akan ngomong kemana-mana, jelas nanti citra toko tersebut atau bengkel tersebut rusak. Kemudian yang paling fatal adalah kalau sampai ketahuan aparat, maka usaha tersebut akan dipermasalahkan di depan hukum. Kemudian mutu barang yang kedua adalah barang-barang yang merek biasa. Kan banyak konsumen yang minta barang yang lebih murah harganya dibandingkan barang-barang yang mereknya terkenal yang mahal. Nah, ini harus dicarikan barang yang memang harganya lebih murah, tapi mutunya tetap harus bisa diandalkan. Jangan ecek-ecek atau mudah rusak gitu. Harus tetap bisa diandalkan mutunya. Itu kunci sukses yang pertama. Kunci sukses yang kedua adalah harga yang bersaing, yaitu lebih murah dari para pesaing sekitarnya. Kemudian kunci sukses yang ketiga adalah barangnya lengkap. Kita sebagai yang usaha toko spare part, makin lama secara bertahap barangnya harus makin lengkap. Kalau saya ibaratkan, kita menjaring ikan, jaringnya itu lebar, sehingga ada saja ikan yang nyangkut kemana-mana. Maksudnya, kalau ada orang beli, nanya 3 barang, ada 2. Nanya 2 barang, ada 1. Kalau situasinya seperti itu, maka toko kita akan dikenal toko yang lengkap, sehingga konsumen tidak akan pergi kemana-mana. Tapi kalau sebaliknya toko kita tidak lengkap, ada konsumen A katakanlah, hari ini tanya barang tertentu, tidak ada, kemudian seminggu lagi tanya barang yang lain tidak ada, dia tidak akan mau lagi datang. Karena dia sudah mencap atau menentukan bahwa toko ini tidak lengkap. Sehingga toko kita makin lama makin sepi. Jangan sampai hal ini terjadi. Sekali lagi, kunci sukses jualan spare part adalah mutunya terjamin, harganya bersaing, dan yang jangan lupa adalah barangnya lengkap. Kemudian keempat sebagai penunjang adalah pelayanan yang ramah, sopan, tidak berlebihan. Sementara itu dulu rekan-rekan sekalian, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tolong silahkan subscribe channel ini, bunyikan loncengnya, kemudian kalau perlu share ke teman-teman yang lain, sehingga teman-teman bisa mendapatkan tips dan trik mengenai usaha toko spare part dan bengkel. Nanti saya lanjutkan dengan usaha toko ban motor, usaha toko mur baut, usaha cuci motor, usaha cuci mobil, dan banyak peluang usaha lain yang saya akan kupas secara sistematis sehingga rekan-rekan jadi tahu wawasan mengenai usaha-usaha tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.